Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Suaidi. Saya dari kelas 11 IPS 1. Saya sekolah di SMA Negeri 6 Kerinci. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang penggolongan hukum di Indonesia. Dan ini adalah guru pembimbing saya, yaitu Yusnaini SPD. Dan ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kerinci, yaitu Maizirwan SPD MM. Sebelum saya memasuki materinya, izinkan saya memperlihatkan sekolah saya terlebih dahulu, yaitu SMA Negeri 6 Kerinci. Penggolongan hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala tindakan warga negara ataupun pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1045, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa orang agar menaati tata tertib dalam bermasyarakat. Hukum bersifat memaksa dan mengikat. Hukum bersifat memaksa karena memang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Adapun hukum bersifat mengikat karena bagi siapa saja yang melanggar akan dikenai sanksi yang tegas. Berikut 6 penggolongan hukum yang saya bahas secara singkat pada kesempatan kali ini. 1. Berdasarkan bentuknya. 2. Berdasarkan wilayah berlakunya. 3. Berdasarkan fungsinya. 4. Berdasarkan waktu berlakunya. 5. Berdasarkan isi masalahnya. 6. Berdasarkan sifatnya. 1. Berdasarkan bentuknya. Terdapat 2 poin, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lembaran. Contohnya UUD 1945, Undang-Undang, dan PP. Dan hukum tidak tertulis adalah peraturan yang tidak ditulis secara resmi, tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya adat istiadat dan kebiasaan. 2. Berdasarkan wilayah berlakunya. Terdapat 3 poin, yaitu hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Hukum lokal adalah hukum yang hanya berlaku pada daerah masyarakat tertentu, contohnya peraturan daerah. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah negara, contohnya UUD 1945. Dan hukum internasional adalah hukum yang memuat aturan-aturan dalam hubungan antar bangsa, contohnya Statuta Roma. 3. Berdasarkan fungsinya. Terdapat 2 poin, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang berisi perintah dan larangan, contohnya hukum pidana. Dan hukum formal adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material, contohnya hukum acara pidana. 4. Berdasarkan waktu berlakunya. Terdapat 3 poin, yaitu hukum positif, hukum yang berlaku pada masa datang, hukum antar waktu, atau hukum transitoir. Hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang atau disebut dengan ius constitutum, contohnya UUD 1945 yang berlaku sekarang ini. Hukum yang berlaku pada masa datang adalah hukum ius constitutum, contohnya Undang-Undang tentang Pembuangan Limbah. Hukum transitoir adalah hukum mengenai hubungan antar peristiwa, hukum yang berlaku saat sekarang dan hukum yang berlaku pada masa lalu. Contohnya, pasal aturan peralihan UUD 1945 sebelum amandemen. 5. Berdasarkan isi masalahnya. Terdapat 2 poin, yaitu hukum privat atau hukum sipil, hukum publik atau hukum negara. Hukum privat adalah hukum yang mengatur tentang hubungan personal dan menyangkut masalah pribadi, contohnya hukum waris.
Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat kelengkapan negara serta antara negara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya hukum tata negara. Yang terakhir berdasarkan sifatnya, terdapat 2 poin, yaitu kaidah hukum yang memaksa dan kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi. Kaidah hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan memiliki daya ikat yang bersifat mutlak. Contohnya ketentuan pasal 340 KUH pidana. Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi adalah kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam satu perjanjian yang mereka adakan. Contohnya ketentuan pasal 155 KUH Perdata. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah menonton dari awal hingga akhir. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.